caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Nugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk lebih mengenal tentang tata cara vaksinasi untuk ayam kesayangan kita semua, agar supaya terhindar dari aratan atau virus atau wabah penyakit yang biasa terjadi di Indonesia ketika ada perubahan musim atau pergantian cuaca dari hujan ke panas, dari panas ke hujan. Biasanya di Indonesia karena iklimnya iklim tropis, rawan sekali di pergantian musim ini, banyak sekali wabah-wabah penyakit yang menyerang di sektor peternakan, terutama di unggas ya, yang kita naungi sekarang ini di dunia hobi ayam aduan. Nah, apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang vaksinasi? Yang pertama, vaksin itu sendiri apa, kita harus tahu pengertian vaksinnya. Lalu kedua, tujuan vaksinasi itu untuk apa, kita harus tahu. Terus yang ketiga, tata cara vaksinasi, kita juga harus tahu prosedurnya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Kita harus tahu agar ketika kita melakukan vaksinasi itu kita melakukannya dengan prosedur yang benar, dengan SOP yang benar, sehingga hasilnya tidak mengecewakan atau tidak mubazir atau tidak sia-sia ya, agar supaya nanti ketika kita sudah melakukan vaksinasi, efek dari vaksin tersebut akan kita dapatkan hal-hal yang positifnya ya. Terus perlakuan setelah vaksinasi seperti apa saja nanti akan saya bahas tuntas semuanya, agar teman-teman nanti lebih paham lagi, lebih teliti lagi. Jadi nanti proses pemeliharaannya atau proses ternaknya itu jauh lebih aman dari wabah, dari virus, dan teman-teman juga akan lebih tenang dalam beternak ya. Jadi tidak was-was, tidak takut terkena aratan. Oke, jangan skip video ini karena ini adalah salah satu pembahasan yang sangat penting, terutama untuk teman-teman semua yang ayamnya populasinya banyak, apalagi buat teman-teman peternak ya. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui dulu ya, vaksin. Apa sih itu vaksin? Ya, jadi perlu teman-teman tahu ya, vaksin itu sebetulnya adalah penyakit, teman-teman. Ya. Vaksin itu sebetulnya penyakit ya, bibit penyakit, virus ya, virus. Hanya saja ketika sudah di dalam produk vaksin ya, virus tersebut sudah dilemahkan ya, sudah dilemahkan, sehingga nanti ketika masuk ke tubuh ayam ya, itu tidak berbahaya. Nah, kalau vaksin sendiri itu ada dua varian ya teman-teman, ada dua varian, vaksin aktif dan vaksin inaktif. Kalau vaksin aktif itu ketika udah masuk ke tubuh ayam, vaksin tersebut langsung bereaksi, langsung bekerja. Kalau vaksin inaktif ya, itu biasanya 2 minggu setelah vaksinasi baru vaksin itu aktif dan bekerja ya. Ada dua varian. Biasanya kalau vaksin yang aktif ya, itu pengaplikasiannya dengan cara melalui tetes dan air minum ya. Kalau untuk vaksin inaktif biasanya injeksi atau disuntikkan ke tubuh ayam. Nah, itu dua varian vaksin. Jadi teman-teman perlu tahu dulu ya, vaksin itu apa ya, varian vaksin itu apa saja ya, teman-teman udah tahu. Lalu tujuan kita vaksin itu apa? Kalau kita sudah tahu vaksin itu penyakit, mengapa ayam kita itu harus divaksin?
udah tahu vaksin tersebut itu adalah penyakit, kenapa dimasukkan ke tubuh ayam? Nah, teman-teman perlu tahu ya. Jadi vaksin itu memang penyakit tetapi yang sudah dilemahkan ya. Tujuannya dimasukkan ke tubuh ayam itu agar supaya untuk merangsang antibodi ayam kita ya, merangsang imunitas ayam kita agar nanti imunitas atau antibodi ya, pertahanan ayam kita itu mengenal varian-varian penyakit yang dimasukkan ke tubuh ayam melalui vaksin ya. Nah, apa nggak berbahaya Mas Yuda? Itu kan penyakit. Kenapa ayam kita sehat tapi malah dimasukin penyakit? Iya, nggak berbahaya teman-teman. Nggak berbahaya karena vaksin tersebut adalah berisi bibit penyakit yang sudah dilemahkan ya, yang sudah dilemahkan dan pasti akan bisa dikalahkan oleh imunitas atau antibodi atau pertahanan tubuh ayam kita ya. Jadi tujuannya agar supaya antibodi ayam kita atau imunitas itu mengenal ya, mengenal varian penyakit yang dimasukkan ke tubuh ayam kita. Contoh, kita vaksinasi AI ya, atau avian influenza atau flu burung ya, atau aratan ya, masuk ke tubuh ayam ya. Nanti pertahanan ayam ya, antibodi ayamnya, imunitas ayamnya itu akan langsung merespon, akan langsung melawan vaksin tersebut, akan langsung melawan bibit penyakit yang dilemahkan tersebut. Dan otomatis bibit penyakit itu, vaksin itu akan kalah dengan antibodi ayam kita ya, akan kalah. Nah, kalau antibodi ayam kita itu udah mengenal ya, udah mengenal virus avian influenza, virus flu burung itu seperti apa ya, otomatis nanti antibodi ayam kita, imunitas ayam kita itu akan lebih naik lagi, akan lebih percaya diri lagi. Dan ketika nanti ada virus yang masuk ya, virus yang masuk bukan dari vaksin ya, itu antibodi ayam kita sudah mengenal virus tersebut. Wah, kemarin kita udah mengalahkan virus tersebut, kali ini kita juga harus memenangkannya. Kan seperti itu ya, saling ngobrol antibodinya di dalam tubuh ayam. Nanti mau nggak mau antibodi ayam kita akan terus melawan virus tersebut, sehingga ayam kita itu tidak mudah terserang oleh virus-virus liar ya, tidak mudah karena antibodi ayam kita itu sudah mengenal lebih dahulu virus tersebut ya. Jadi nanti antibodi ayam kita itu akan semakin lebih kuat ya. Ketika ada virus masuk akan bisa melawan ya, akan bisa melawan. Dan keuntungannya lagi teman-teman, walaupun ayam kita terpapar oleh virus liar ya, yang masuk ke tubuh ayam ya, walaupun antibodi ayam kita nggak mampu untuk mengalahkan virus tersebut ya, tetapi setidaknya ayam kita itu bisa menghambat penyebaran virus tersebut di tubuh ayam kita. Jadi ayam kita itu nggak langsung kena virus langsung mati. Beda dengan ayam yang nggak divaksin. Teman-teman pasti sering menjumpai ayam yang tadinya sehat tiba-tiba mati ya. Pasti sering menjumpai yang seperti itu. Kalau ayam yang sudah divaksin ya, bahkan sudah berulang-ulang vaksinnya, ketika terpapar oleh virus liar ya, ayam tersebut akan coba melawan, sehingga ayam tersebut walaupun nanti antibodinya tidak bisa melawan, tetapi setidaknya ada fase drop dari ayamnya ya. Jadi nggak langsung mati. Ada gejala-gejala ayam itu drop, mungkin beraknya jadi tidak bagus, pencernaannya nggak bagus, ada timbul gejala ngorok dan lain-lain. Di waktu-waktu tersebut ya, di waktu-waktu saat itu kita bisa langsung bergerak cepat untuk memberikan antibiotik dan vitamin agar virusnya tidak terlalu cepat menyebar, dan dikasih vitamin dan jamu agar supaya imunitas ayam kita itu nanti lebih terjaga lagi, lebih bagus lagi, dan bisa berpotensi untuk melawan virus tersebut ya. Itu bedanya ayam yang divaksin dan ayam yang nggak divaksin.
Jadi kesimpulannya, kalau ayam yang udah rutin divaksin itu akan lebih mudah ditangani, lebih mudah diobati daripada ayam yang sama sekali tidak pernah divaksin. Ya, kesimpulannya seperti itu. Lalu selanjutnya kita membahas tentang tata cara pelaksanaan vaksinasi. Ya, jadi saat kita akan melakukan vaksinasi, teman-teman, kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Yang pertama, ayamnya itu harus dalam keadaan sehat, ya. Nah, ini yang wajib, ya, wajib. Ayamnya itu wajib dalam keadaan sehat. Nah, kalau teman-teman ragu tentang kesehatan ayam teman-teman, ya, mungkin bisa jadi visualnya itu kelihatan sehat. Ayamnya merah merona, nafsu makannya tinggi, ayamnya gemuk, bulunya berkilap. Tapi belum tentu juga. Kadang-kadang ayam-ayam yang visualnya terlihat sehat bisa berpotensi di dalam tubuhnya itu sudah ada bibit-bibit penyakit, ya, tetapi belum menimbulkan gejala. Jadi agar supaya kita lebih yakin lagi ayam kita dalam kondisi sehat, ya, kita wajib menyuntikkan antibiotik dulu sebelum vaksinasi, minimal 1 minggu sebelum vaksinasi. Jadi kalau minggu depan kita akan melakukan vaksinasi, hari ini kita berikan antibiotik ke semua ayam kita dulu, ya. Walaupun kelihatan sehat, tetap dikasih antibiotik, disuntik semuanya pakai antibiotik, ya. Boleh pakai Medoxy LA, boleh pakai Lincospect, boleh pakai Pendistrep, dan antibiotik lainnya, ya. Nanti setelah 1 minggu baru dilakukan vaksinasi, ya. Syarat untuk melakukan vaksinasi itu yang pertama itu tadi, ayam harus dalam kondisi sehat, ya. Kalau ayam dalam kondisi drop, ya, otomatis imunitasnya atau antibodinya itu dia kurang bagus. Kalau nanti divaksin bisa terjadi malah memicu kematian atau mortalitas, ya. Jadi wajib dalam keadaan sehat ayamnya. Yang kedua, alat-alat yang digunakan itu wajib steril, teman-teman, ya. Jarum suntik, tangan untuk memegang dan lain-lainnya itu wajib steril, agar supaya nanti vaksin yang masuk ke tubuh ayam itu benar-benar masuk secara sempurna, ya. Jadi tidak ada efek-efek samping lainnya. Contoh ketika kita memakai jarum suntik yang mungkin udah karatan, ya, nggak steril, itu bisa memicu terjadinya luka infeksi di bekas penyuntikan dan lain-lain. Jadi alat-alat yang kita gunakan itu wajib steril. Yang ketiga, dosis untuk vaksinasi itu harus merata, ya, teman-teman, agar kita bisa mendapatkan keseragaman antibodi dari ayam-ayam yang kita pelihara. Misal ayam di kandang kita itu ayam dewasa ada 100 ekor, ya. Jadi kalau kita masuk ke 1 ekor ayam itu 0,5 cc, ya, 0,5 mili, kita juga harus merata berikan dosis yang sama, ya. Berikan dosis yang sama merata ke semua ayamnya, ya. Kalau ayam tersebut 1 umur. Kalau memang ayam itu belum dewasa, boleh diberi separuh dari dosisnya, ya. Agar supaya antibodi ayam kita itu bisa seragam. Kalau antibodinya nggak seragam, emang pengaruh, Mas Yuda, sangat berpengaruh. Nanti kalau ada yang tidak seragam, ya, dosis vaksinnya, nanti yang sehat banget, yang lemah jadi lemah banget gitu, ya. Jadi nanti kalau ada serangan virusnya itu menyerang ke yang sehat, nggak bisa nyerangnya ke yang nggak sehat. Akhirnya yang nggak terlalu sehat itu kena virus dan lama-lama menyebar yang tadinya sehat, karena lama-kelamaan terpapar oleh virus dan tidak ada penanganan, akhirnya ayam yang sehat pun akhirnya drop. Lama-lama kena semua. Itu karena tidak seragam imunitasnya atau antibodinya, ya. Jadi teman-teman harus paham hal-hal yang seperti itu. Lalu ketika kita sudah melakukan vaksinasi, ya, teman-teman,
ketika kita sudah melakukan vaksinasi, teman-teman juga perlu melakukan treatment pasca vaksinasi. Apa saja? Yang pertama, pemberian vitamin dan jamu, teman-teman. Ya, kalau ayam habis divaksin itu nggak boleh dikasih obat, tapi wajib dikasih vitamin. Kenapa nggak dikasih obat, Mas Yuda? Ya, seperti pengertian vaksin tersebut tadi ya di awal. Vaksin itu adalah penyakit yang dilemahkan. Jadi ketika masuk ke tubuh ayam ya, itu kalau nanti kita selang sehari ayamnya disuntik antibiotik atau disuntik obat, maka vaksin tersebut akan mati sebelum bertemu dengan antibodi ayam kita. Percuma nanti kita vaksin ayam kita kalau kita tidak tahu ya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah pemberian vitamin. Agar supaya apa? Agar supaya imunitas atau antibodi ayam kita itu naik. Biar makin imunitasnya itu makin gagah, makin keker ya. Nanti ketika bertemu dengan vaksin tersebut ya, dengan virus yang dilemahkan tersebut, imunitas ayam kita akan mampu melawan vaksin tersebut ya. Jadi nanti kemungkinan ayam kita itu akan lebih kebal terhadap paparan virus ya. Jadi bukan tidak mungkin ayam kita itu tidak kena penyakit, tetapi untuk meminimalisir ayam kita supaya tidak terkena paparan virus ya. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat vaksinasi ya. Teman-teman perlu tahu vaksinasi itu apa, tujuan vaksinasi apa, cara vaksinasi seperti apa, dan penanganan akhir pasca vaksin itu seperti apa ya. Nah, kalau vaksin-vaksinnya sendiri teman-teman ya, karena kita sama-sama hidup di Indonesia yang memiliki iklim tropis, biasanya varian vaksinnya yang nggak jauh berbeda ya. Vaksin yang kita berikan kepada ayam-ayam kita itu adalah varian vaksin yang biasa menyerang ke kandang-kandang ayam kita. Varian virus yang biasa menyerang ke kandang-kandang ayam kita. Contohnya virus AI atau avian influenza atau flu burung ya. Terus ND atau Newcastle disease atau yang dikenal tetelo ya. Tapi tidak hanya menimbulkan gejala tetelo, banyak dari penyakit yang namanya ND ini, virus ND ini gejalanya banyak. Ada kelumpuhan juga, ada berak hijau, ada gangguan pernafasan dan lain-lain ya. Walaupun banyak dikenal ND itu adalah tetelo ya. Terus penyakit gumboro yang biasa menyerang pencernaan, penyakit marek yang biasa menyerang ke sendi-sendi, dan penyakit IB ini yang sangat sering terjadi juga, IB ya, infectious bronchitis. Jadi ayamnya itu pilek, lama-kelamaan cairannya keluar dari hidung, dari bening lama-lama jadi kuning dan berbau ya. Itu penyebabnya virus teman-teman ya. Infectious bronchitis disease ya, IBD. Tapi biasa disebut IB ya, infectious bronchitis. Itu juga sering sekali menyerang ke ayam-ayam kita di daratan Indonesia ya. Jadi varian-varian itulah yang sering diberikan oleh peternak-peternak ayam kepada ayam-ayamnya, agar supaya nanti ayamnya dari kecil sampai besar itu sehat, tidak ada kendala pada saat pembesaran dan pada saat perawatan. Nah, teman-teman silahkan mau dikasih vaksin apa ya. Udah saya jelaskan tadi, ada AI, ada ND, ada IB, ada gumboro, ada marek, dan lain-lain ya. Dari setiap jenis virus pun ya, misal ND ya, ND itu variannya juga banyak. Genotip vaksinnya juga selalu dari hari ke hari itu selalu upgrade ya. Jadi antara tahun kemarin dan tahun sekarang, genotip dari vaksin itu pasti akan berbeda-beda ya. Kita wajib menggunakan vaksin varian terbaru atau genotip terbaru ya. Kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena saya dulu
sekolahnya di peternakan juga, jadi tidak asing dengan hal-hal vaksinasi. Dan kebetulan juga teman-teman saya banyak sekali yang profesinya sekarang jadi vaksinator, tukang vaksin ya di peternakan-peternakan ayam broiler ataupun ayam petelur. Dan saya sering sharing ya, ternyata memang varian vaksin itu setiap 2 minggu sekali itu ada pembaruan, ada upgrade. Kenapa kok bisa gitu ya? Karena virus pun bisa bermutasi dan berevolusi. Jadi virus itu makin hari itu bisa makin kuat. Makanya vaksin pun juga akan mengikuti dari varian virus tersebut ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Sedikit banyak mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan atau tidak beruntut ya. Ini hanya sedikit yang saya tahu, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.